Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para APIP dimanapun berada. Pada video kali ini kita menampilkan adanya sebuah pertanyaan masih di grup Facebook. Di sana pertanyaannya adalah penyedia tersebut peserta tender dikalahkan karena tidak menyampaikan perhitungan SKP. SKP adalah sisa kemampuan paket. Kalau sisa kemampuan paket berarti itu untuk usaha kecil. Jadi dalam pekerjaan ini salah satu peserta digugurkan karena tidak menyampaikan perhitungan SKP di dalam dokumen kualifikasi. Untuk itu, sebelum kita memberi kesimpulan apakah menggugurkan karena tidak menyampaikan perhitungan SKP itu sesuai ketentuan yang berlaku, atau ada indikasi diskriminasi, atau ada indikasi di sana mencari-cari kesalahan agar penyedia tertentu digugurkan dan penyedia yang menawar mendekati HPS dimenangkan. Inilah yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi sekarang kita akan tunjukkan dulu terkait apa saja yang perlu disampaikan oleh peserta tender pada saat menyampaikan penawaran di dokumen kualifikasi. Yang perlu disampaikan adalah di sini disebutkan pada poin 21.1 di standar dokumen pemilihan, itu peserta berkewajiban untuk mengisi data kualifikasi melalui POM isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSC. Jadi yang diminta di sana adalah mengisi data kualifikasi POM. Itu terutama POM isian kualifikasi yang perlu diisi oleh peserta tender. Di poin berikutnya disebutkan jika POM isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan oleh Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah atau upload pada fasilitasi pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. Jadi kalau memang ada permintaan tambahan kualifikasi terhadap peserta, maka bisa diunggah. Tapi yang pertama sekali yang dilihat adalah POM isian kualifikasi. Jika di POM isian kualifikasi tidak mengakomodir persyaratan yang diminta tersebut, maka dapat diunggah pada POM yang lain. Itu terkait kewajiban peserta harus mengisi POM isian kualifikasi. Selanjutnya kita akan membahas setelah pembukaan penawaran dan evaluasi administrasi teknik dan begitu juga evaluasi harga, maka masuk ke evaluasi kualifikasi. Di evaluasi kualifikasi ada juga petunjuknya. Petunjuknya adalah di sini disebutkan di poin 31 itu Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan atau diunggah oleh peserta melalui POM elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSC atau pada fasilitas upload pada kualifikasi lainnya. Jadi yang pertama dilihat itu adalah POM isian kualifikasi. Setelah dilakukan POM isian kualifikasi juga ada petunjuknya. Selanjutnya disebutkan bagaimana melakukan evaluasi terhadap POM isian kualifikasi. Di sini disebutkan tata cara evaluasi kualifikasi itu pertama itu adalah Pokja Pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan
formulir isian kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSC. Jadi pokja pemilihan tetap bersandar pada POM isian kualifikasi. Nah, jadi utamanya itu adalah POM isian kualifikasi. Nah, perlu kita lihat di POM isian kualifikasi apakah belum tercantum tentang SKP. Nah, mari kita lihat lagi apa saja yang perlu diupload oleh peserta dalam rangka pemenuhan SKP tersebut. Kita tahu dulu bagaimana menghitung SKP. SKP dihitung seperti di bawah ini. Kita lihat bagaimana SKP dihitung. SKP dihitung adalah kemampuan menangani paket. Dalam hal ini kalau usaha kecil dalam 1 tahun itu hanya bisa mengerjakan 5 paket secara bersamaan. Nah, jadi 5 paket secara bersamaan dikurangi dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, itulah menghitung SKP. Jadi sederhana sekali menghitung SKP. Nah, jadi kemampuan paket usaha kecil itu 5 dalam sekali berjalan. Kalau sudah 5 berarti dia tidak mampu lagi. Nah, jadi menghitungnya kemampuan paket berapa? 5, sudah ditentukan 5 dikurangi berapa paket pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, maka dilihat, maka diwajibkan kepada peserta tender untuk menyampaikan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Jadi daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan itu ada POM-nya di formulir isian kualifikasi. Kalau disebutkan di sana 1 berarti tinggal kita hitung 5 kurang 1, hanya tinggal di 4. Atau di dalam daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan saat ini ada 4, berarti peserta tender tersebut hanya mampu mengerjakan pekerjaan 1 lagi. Jadi sebetulnya di POM isian tanpa dihitung pun, tanpa peserta menyampaikan formulir isian kualifikasi pun, tanpa menyampaikan perhitungan SKP, kita sendiri bisa menghitung. Pokja pemilihan bisa melihat melalui daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Maka di dalam formulir isian yang diwajibkan kepada peserta tender itu adalah daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Hanya itu yang diminta. Kalau sudah disampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan, pokja pemilihan tinggal melihat, tinggal menghitung, karena tinggal mengurangkan kemampuan paket tahun ini pokja tersebut, kemampuan paket pekerjaan untuk peserta tender tersebut tinggal berapa? Kalau dibuat 0 berarti 5, tinggal begitu. Jadi tidak perlu memberatkan kepada peserta untuk menyampaikan perhitungan, karena sepintas saja kita pun bisa melihat, bisa menghitung. Itu dari sudut regulasi. Kalau kita lihat dari sudut pertimbangan profesional pokja pemilihan, kita tahu pokja pemilihan itu adalah bersertifikat, wajib bersertifikat dari LKVP, sudah menyandang, mempunyai pertimbangan profesional dalam rangka menjaga 4 dasar melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan pengadaan barang jasa. Apa dasarnya? Tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan itu yang pertama itu banyak butir-butirnya, tapi yang relevan adalah di sana disebutkan memberikan perluasan kesempatan berusaha, baru meningkatkan peran serta UMKM. Jadi kalau tujuan pengadaan, pokja pemilihan melakukan tahapan apalagi evaluasi, harus bersandar di sana. Apakah saya membuat kriteria gugur ini sudah dalam rangka memenuhi, memberi kesempatan kepada usaha kecil? Begitu juga kebijakan pengadaan melaksanakan PBJ yang transparan, terbuka dan kompetitif. Pertanyaannya, apakah dengan saya membuat kriteria tidak menyampaikan perhitungan
SKP tersebut sudah masuk kategori memenuhi kebijakan pengadaan yang berkompetisi. Jadi kan sudah tidak mungkin hanya gara-gara tidak menyampaikan perhitungan dia digugurkan, karena menghitungnya saja sepintas bisa tanpa melihat sebuah dokumen lagi, karena menambah dokumen harus disampaikan dokumen perhitungan itu sama dengan mencari-cari celah agar peserta yang menawar terendah bisa digugurkan dalam rangka memenangkan penawar tertinggi yang mendekati HPS. Selanjutnya, pertimbangan profesional daripada pokja pemilihan adalah prinsip-prinsip pengadaan. Yang pertama, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pertanyaannya di sana, apakah ini sudah efisien? Efisien maksudnya di sini pokja pemilihan bisa melihat berapa selisih penawarnya hanya gara-gara perhitungan kalah dengan rencana yang mau dimenangkan. Kalau sampai selisihnya di atas 50 juta itu sudah material. Uang 50 juta sama dengan menghambur-hamburkan kerugian negara atau ada pemborosan. Begitu juga sudahkah efektif dan transparan, terbuka, begitu juga adil. Adilkah hanya gara-gara menghitung kurang-kurang yang bersangkutan kalah? Ini hanya kurang-kurang, KP kurang pekerjaan yang sedang dilaksanakan. KP kita tahu 5 ini dikurangi daftar pekerjaan. Tinggal lihat di formulir isian berapa pekerjaan disampaikan. Kalau disampaikan 2, berarti dia punya tinggal 3. Ini hanya kurang-kurang. Adilkah menggugurkan orang hanya tidak menyampaikan kurang-kurang? Nah, ini kan perhitungan kurang-kurang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, karena ini hanya kurang-kurang seperti itu. Landasan pertimbangan profesional pokja pemilihan yang keempat adalah etika pengadaan. Di etika pengadaan tegas disebutkan di sana. Salah satunya adalah mencegah dan menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Jadi pokja pemilihan harus mempertimbangkan dengan mengalahkan perhitungan atau hanya kurang-kurang ini. Tidakkah ini salah satu dalam upaya ada pemborosan keuangan negara? Apalagi dia sampai kalah penawar terendah dan kita menangkan penawar tertinggi hanya karena kurang-kurang ini. Apa kurang-kurang? 5 kurang pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Kita lihat pekerjaan yang sedang dilaksanakan ada di pemisian, langsung dikurangkan. Jangan-jangan ini pokja pemilihan ada upaya untuk mendorong pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Inilah salah satu pintu masuk dari APH untuk melakukan penyelidikan dan begitu juga para APIP dan auditor untuk melakukan audit. Ada ini pintu masuk dengan hanya persyaratan perhitungan saja yang diminta langsung digugurkan, dan ini tidak, dan kesalahan ini pun tidak substansi. Jadi pada saat ini memang banyak dari pihak-pihak pokja pemilihan, PPK, pejabat pengadaan sangat risih dan risau selalu dipanggil-panggil oleh para aparat hukum. Dan memang ya bisa kita lihat mengalahkan penyedia pun sebetulnya hanya yang tidak substansi, sehingga mendorong APH kalau tidak mau risih dipanggil-panggil oleh aparat hukum, maka hal-hal yang sifatnya tidak material, tidak substansi dihindari untuk menjadi persyaratan, hindari untuk menggugurkan penyedia, karena bagaimanapun ini menjadi pintu masuk kepada APIP, pintu masuk kepada APH untuk melakukan tindakan-tindakan, kalau APIP audit, kalau APH melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Saya kira demikian. Kesimpulan kita adalah apabila hanya menggugurkan peserta tender gara-gara tidak menyampaikan perhitungan SKP, sama dengan mencari-cari kesalahan dan mencari-cari agar gugur penyedia
yang menawar terendah dalam rangka untuk memenangkan penyedia yang lebih tinggi, atau dengan kata lain mendekati HPS. Demikian, terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.